Pagi kita lanjut perkuliahan hari ini ya. Mohon maaf kemarin saya nggak enak badan, dan sebelumnya mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan, mohon sangat dimaafkan karena ini masih lebaran ya. Hari ini kita akan bahas pendidikan yang lebih konservatif. Kalau 3 kemarin pragmatis, progresif, terus kemudian apa lagi ya, eksistensialis itu sebenarnya agak liberal, artinya lebih pada memberikan kehendak bebas terhadap siswa, peserta didik, dan pembelajaran, yaitu bagi kaum liberal yaitu bagaimana memberi pilihan paling banyak, pilihan terbanyak untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Nah, parallelisme sama esensialisme itu dua aliran yang agak konservatif kalau menurut saya, dan ini biasanya dipakai oleh guru-guru lama, pengajar-pengajar lama. Jadi kalau kita ingin membedakan apa itu liberal dan konservatif, lalu liberal lebih menekankan pada memberikan kebebasan terhadap kehendak manusia, tapi kalau konservatif lebih mempertahankan nilai-nilai yang dianggap itu memang baik untuk kehidupan, dan nilai-nilai itu tidak akan pernah berubah. Seorang konservatif biasanya religius, dan mereka menganggap bahwa nilai-nilai terkait dengan kebenaran, keadilan, terus kemudian kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya itu tidak akan pernah berubah sebagai sebuah prinsip yang patut dipegang dan patut diajarkan, termasuk tradisi yang dianggap itu baik. Jadi dua pandangan konservatif ini kita akan bahas esensialis dulu. Jadi kalau eksistensialis itu menganggap keberadaan lebih dulu daripada makna. Nah, kalau esensialis kebalik, dia menganggap makna, esensi itu mendahului daripada Anda lahir. Itu sebenarnya makna itu sudah ada. Kalau Anda mengatakan apa itu benar ini kaitannya dengan common sense ya, pandangan umum. Kalau kaitannya dengan sesuai fakta, kita mengatakan sesuai fakta itu suatu keharusan, dan prinsip itu tidak boleh berubah namanya, kayak gitu. Nah, itu pandangan konservatif. Termasuk kalau kita menganggap bahwa kejujuran itu penting, kejujuran itu penting. Nah, termasuk kedisiplinan itu bagian dari dianggap bekal terbaik dalam menciptakan karakter ya. dan sebagainya. Nah, nilai-nilai yang dianggap abadi, yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman, itu diajarkan oleh kaum esensialis. Tapi sebenarnya kalau lebih detailnya, esensialis ini lebih menekankan pada pengajaran yang sifatnya mentransfer. Kalau orang lebih tua, orang lebih dewasa, orang lebih umur yang lebih itu biasanya dianggap memiliki nilai-nilai yang lebih, dan mereka punya kewajiban untuk mentransfer nilai-nilai itu terhadap anak-anak muda atau anak-anak kecil. Nah, itu pandangan konservatif namanya, yang menganggap bahwa susunan masyarakat ini berjenjang, hierarki, karena dunia ini kacau, jadi cepat berubah, dan seorang harus punya pegangan yang jelas terhadap nilai-nilai yang harus dia pegang dan perjuangkan, dan sebagai bekal dia untuk menjalani kehidupan ini. Kalau menurut saya munculnya pandangan esensialis ini sama parallelisme ini akibat dari dominannya gerakan progresisme ya, atau gerakan yang cenderung agak liberal di Amerika. Termasuk di Eropa itu eksistensialis itu juga saya anggap agak liberal. Nah, dominasi sekarang sebenarnya karena dunia dianggap terlalu
liberal, akhirnya muncul gerakan konservatif. Kalau istilahnya kalau dalam politik itu gerakan sayap kanan. Jadi di Eropa juga sekarang sedang geliat gerakan konservatif, di Amerika juga sebagian sudah agak konservatif gitu. Jadi Indonesia saya lihat juga sama, gerakan konservatif yang lebih menekankan bagaimana mempertahankan nilai-nilai yang dianggap itu tidak merusak tatanan. Itu bagian dari konservatif. Sebenarnya konservatif ini saya anggap apa ya istilahnya ya, suatu mekanisme untuk kita tidak kebingungan sebenarnya itu, tidak galau, tidak mudah terpengaruh semuanya. Jadi kalau kita terlalu liberal kadang karena terlalu mementingkan kehendak, jadi kadang kita terseret arus terlalu jauh, dan biasanya orang tua biasanya mengingatkan, atau ustadz atau mungkin orang-orang bijak biasanya juga mengingatkan agar kita lebih hati-hati. Nah, sifat kehati-hatian ini bagian juga dari nilai-nilai konservatif. Nah, dalam pembelajaran materi-materi apa yang dianggap penting dan itu tidak akan pernah berubah. Bagi esensialis ada dua pelajaran yang tidak boleh diotak-atik, itu membaca dan berhitung. Jadi kalau seliberal apapun sebuah pembelajaran atau seprogresif apapun sebuah pembelajaran, dua pondasi itu baik itu membaca maupun berhitung itu wajib. Jadi kalau seandainya mata pelajaran seni itu mungkin bisa menjadi tambahan ya, atau mungkin ilmu sosial, atau mungkin pelajaran muatan yang sifatnya itu tambahan, itu dianggap materi kedua. Tapi yang utama yaitu membaca sama berhitung. Yang ketiga biasanya ditambah sains. Nah, kaum esensialis mempunyai pandangan itu, bahwa membaca, berhitung, dan mempelajari sains itu wajib ditransferkan oleh seorang guru ke siswa, dan itu merupakan bekal dasar dari pendidikan. Jadi kalau seandainya kaum esensialis ini melihat perubahan itu, atau kemudian melihat terlalu banyaknya eksperimen atau uji coba, atau terlalu banyaknya spekulasi terhadap pendidikan, atau guru yang terlalu istilahnya membiarkan, itu dianggapnya tidak mendidik atau terlalu liberal. Jadi kalau fokus esensialis ini biasanya pada penguasaan materi. Jadi penguasaan materi, kedua kemudian berfokus pada guru. Jadi kalau progresif kemarin esensialis itu banyak berfokus pada siswa, bagaimana siswa mencari dirinya, dan kalau esensialis ya, kalau untuk progresif bagaimana siswa menghadapi demokrasi. Tapi kalau esensialis ini lebih ke fokus bagaimana materi itu benar-benar harus diajarkan, dan guru itu menjadi role model bagi seorang siswa. Saya kira ini juga gaya yang lama yang memang patut kita perhatikan, karena selama ini saya lihat karena terlalu progresif, kadang pembiaran itu menyebabkan guru atau dosen tidak bertanggung jawab, atau sekedar memberi beban tanpa harus dia belajar lebih keras. Ini saya amati juga menjadi masalah pendidikan kita. Jadi bukan berarti kalau kita materinya banyak diskusi, kemudian siswa kita suruh mencari, kemudian guru tidak belajar. Nah itu sebenarnya logika atau reaksi dari kaum konservatif, dan saya juga agak setuju dengan itu sebenarnya itu. Walaupun sebenarnya kita juga harus proporsional. Nanti kita akan bahas bagaimana kita
selain menerapkan prinsip-prinsip yang berbeda-beda tadi dalam pembelajaran, nanti kita di akhir pertemuan kita bahas itu. Dan mungkin itu kalau ada tambahan lagi, biasanya esensialis kalau Anda cari di YouTube itu juga lebih menekankan pada aspek memilih mana yang penting dan punya dampak yang lebih besar. Kemudian tapi yang tambahan-tambahan itu dianggap itu belakangan. Jadi prinsip kaum esensialis ini bagaimana kita melakukan sedikit hal dan itu penting, tapi mempunyai dampak yang luar biasa di masa depan. Dan saya lihat memang benar kalau Anda menguasai matematika dan menguasai membaca dan menulis bahasa itu dalam dunia yang cepat berubah ini, itu ada modal dasar. Tanpa itu kayaknya Anda akan kesulitan menghadapinya. Jadi di sisi lain kaum esensialis ini juga punya argumen yang cukup kuat. Mungkin itu ya. Kita lanjut minggu depan, dan kayaknya juga sebentar lagi ujian. Ini saya ganti pakai HP, kemarin saya pakai laptop, jadi semoga aja agak lebih jelas video yang saya tanyakan hari ini. Sekian, selamat siang, selamat belajar.